Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya menjelaskan pengetahuan tentang seputaran dunia kegaiban. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang adanya kekuatan gaib. Nah, banyak orang yang nggak memahami tentang adanya kekuatan gaib. Itu kenyataan atau kekuatan pikiran. Nah, rata-rata seseorang itu yang dicari adalah benda-benda bertuah yang memiliki pengetahuan benda itu ditarik dari alam gaib diwujudkan di alam nyata, seperti kayak merah delima, jenglot, pusaka, fosil, dan lain-lain. Banyak sekali itu benda yang ditarik dari alam gaib ke alam nyata. Nah, orang itu memiliki pengetahuan bahwa benda ini asli dari alam gaib, ditarik dan memiliki energi alami, bukan asma'an. Jadi ini permanen. Nah, itu adalah pengetahuan yang mengakar di setiap orang. Nah, orang seperti itu biasanya dia tidak memahami tentang dunia kegaiban. Nah, kekuatan itu sistemnya bagaimana, berasal dari mana? Nah, pada hari ini saya untuk mengupas, membedah pengetahuan kekuatan gaib yang ada di benda gaib maupun yang ada di alam gaib. Nah, kekuatan benda gaib yang ada di benda, di mustika, pusaka, itu ada dua opsi. Yang pertama, benda ini udah dinas diciptakan oleh Tuhan, memiliki kekuatan, kelebihan. Dan yang kedua, ada jin yang lelaku spiritualnya, sering bertapa, sering berpindah-pindah alam gaib, meningkatkan keilmuannya. Dia tidak memiliki rumah, kemudian dia masuk ke suatu benda di alam gaib itu ya. Dia menempati batu, dia menempati kayu, dia menempati besi, kemudian ditarik oleh oknum manusia yang memiliki ilmu penarikan pusaka, diwujudkan di dunia, di alam nyata. Setelah itu kita uji energi, ada energinya. Itu yang dikatakan energi alami, ya. Padahal sistemnya ada dua, ya. Kekuatan energi itu dari mana? Allah menciptakan batu, kun fayakun, diberi kekuatan sama Allah. Nah, sama halnya Allah menciptakan jin, bahan dari api, kun fayakun, jadi jin. Menciptakan manusia, bahan dari tanah, kun fayakun, jadi manusia. Menciptakan batu, kun fayakun, jadi batu. Allah tidak menciptakan pusaka yang utuh, kun fayakun, jadi pusaka, tidak. Pusaka itu ciptaan manusia yang dinamakan empu. Nah, Allah menciptakan besi, kun fayakun, jadi besi. Nah, bukan menciptakan pusakanya, melainkan menciptakan bahannya. Pusaka itu kan bahan dari besi, dari logam. Nah, itu yang dikasih daya, yang disabdo, sudah yang dinas sama Allah. Nah, akan tetapi setelah wujud di alam nyata, kekuatan itu melemah. Nah, melemah. Kenapa bisa melemah? Oke. Nah,
Kekuatan itu hanya sakti, ya, hanya berguna hanya di alam gaib. Saat masuk di dunianya manusia, di alam nyata, maka energi itu melemah sehingga bisa ditarik oleh manusia yang menggunakan ilmu penarikan, ya, tarik diwujudkan di alam nyata. Nah, berarti daya yang ada di mustika maupun di pusaka, di besi yang ada di alam gaib diwujudkan di alam nyata ini, itu kalah sakti dengan manusia. Nah, jadi benda itu melemah saat ditarik. Makanya itu ada penyelarasan. Penyelarasan itu apa? Penyelarasan itu ya disempurnakan energinya dengan cara mengisi daya. Bisa dari energi alam, ya, bisa menggunakan energi doa diisi lagi supaya energinya itu kuat lagi dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu yang kekuatan gaib yang ada di benda media, ya. Nah, makanya pelaku kasepuan, ilmu kasepuan, dia tidak tertarik sama sekali tentang adanya penarikan-penarikan benda, karena dia udah mengetahui konsepnya. Oke, coba kita amatin, ya, benda yang ditarik dari alam gaib ke alam nyata. Coba kita terawang energinya, isinya itu apa saja. Itu isinya ada makhluk jin, bukan malaikat, ya. Meskipun batu yang udah dinas sama Allah memiliki kekuatan gaib, nah saat diterawang itu isinya adalah jin. Nah, itu adalah jin. Nah, maka dari itu kalau kita udah tahu bahwa setelah kita mendapatkan bendanya secara nyata, misalkan batu atau mustika, setelah menarik, nah, benda ini tidak langsung kita pakai bisa manfaat. Nah, melainkan benda ini itu perlu kita rawat terlebih dahulu. Nah, benda ini itu perlu dimanjain. Nah, karena benda itu adalah sebagai rumahnya, ya, perlu dibersihin, dikasih aromaterapi wewangian, diasapin dupa kemenyan wangi, ya. Nah, kemudian gondo arum itu sebagai makanan gaib yang ada di penghuni sebuah mustika atau batu itu, sehingga dia memiliki daya yang besar. Setelah itu baru bisa dimanfaatin. Nah, akan tetapi kalau benda itu meskipun katanya itu alami kekuatannya, tidak kita rawat, tidak kita kasih wewangian, kita abaikan saja di dalam kamar bertahun-tahun, maka isi dari mustika itu atau penghuni dari mustika itu keluar. Dia keluar, kembali lagi di alam gaib dan mencari rumah lagi di alam gaib, karena dia merasa tidak nyaman di rumah yang lama itu. Semenjak dipegang oleh manusia, ternyata tidak dirawat. Nah, dia kan memiliki kehidupan juga, sosok gaib, perlu makan, minum, perlu kehidupan, tapi tidak dirawat setelah mendapatnya, sehingga isinya itu keluar dan kembali lagi di alam gaib mencari rumah baru, sehingga ini tidak bisa dimanfaatin lagi, atau bisa dikatakan hilang. Nah, pelaku kesepuan, ya, itu tidak mencari media-media itu, alat-alat itu, benda-benda yang dari alam gaib itu, karena dia tahu konsepnya, yaitu isinya adalah jin. Nah, kenapa kita nggak menggunakan jin saja? Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita harus sering bermeditasi, meskipun kita meditasi di rumah, di luar rumah, ataupun di tempat keramat. Yang kedua, kita harus sering
napatilas di tempat-tempat keramat, di petilasan bersejarah kerajaan, di situs-situs tua, di lereng pegunungan, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Saat kita meditasi masuk di alam gaib, bertemu sama sosok-sosok gaib di situ, kita hanya memperkenalkan saja. Kita ketemu sama harimau, kita memperkenalkan. Kita ketemu sama naga, kita perkenalkan. Kita ketemu sama resi, kita perkenalkan. Kita ketemu sama Buto, kita perkenalkan. Kita ketemu sama Dewi Durga, kita perkenalkan saja. Setelah itu kita kembali setelah perkenalan. Sama halnya dengan kita bermeditasi di petilasan, kita terawang di sekitar situ. Ada apa saja di situ? Kita bertemu sosok resi, kita perkenalkan diri. Kita bertemu sosok Garuda, kita perkenalkan diri. Kita bermeditasi di sekitar petirtaan, kita bertemu sama candi, kita bertemu sama pokor mas, ketemu apa saja, kita perkenalkan diri. Setelah itu selesai akhir meditasi. Cukup seperti itu. Nah, lalu cara penggunaannya bagaimana? Ya, misalkan ini ada kasus ya, kewibawaan atau mencari kerejekian, perlindungan, pengawalan, keselamatan, ya, penyembuhan, ya, itu kasusnya. Misalkan kalau kita menggunakan media, ya, kita menggunakan media kayak mustika, merah delima, ya, direndam di air, airnya diminumin. Nah, mustika itu sebelum direndam di air pasti dikasih minyak terlebih dahulu, atau diasapin dupa terlebih dahulu, atau dirawat terlebih dahulu, baru dayanya bisa digunain. Kalau kita tidak merawatnya, kalau kita nggak mengasih makanan, maka gaib yang ada di mustika itu hilang. Jadi kalau kita dapat mustika, kita diamin di rumah, nggak diapa-apain, terus kita butuh, kita gunain, apakah bisa? Tidak bisa, karena dia juga makhluk gaib. Nah, lalu kalau kita menggunakan ilmu kesepuan, nah, misalkan untuk apa? Untuk keselamatan, kita butuh pengawal ini. Nah, kita butuh pengawal dari mana? Harimau, misalkan. Wah, saya dulu pernah bermeditasi, ketemu, masuk di alam gaib, hutan, ketemu sama harimau dan pasukan harimau. Saya perkenalkan diri, dia namanya ini, misalkan namanya apa gitu ya, Raja Harimau Putih misalkan namanya. Kita datangkan Raja Harimau Putih itu di alam nyata. Setelah kita datangi, kita konsultasi, kita utarakan, kawal perjalanan saya mulai dari keluar rumah sampai pulang rumah dengan keadaan selamat. Apapun itu yang mencelakakan saya, segera tangani dan lawan, lumpuhkan lawan-lawan secara nyata maupun dari serangan-serangan gaib. Apakah kamu bersedia? Nah, bila jawabannya iya, bersedia, terjadilah ijab kabul. Nah, itu yang dinamakan ijab kabul. Nah, setelah itu ya kita melakukan suatu perjalanan. Nah, beliau mengawal. Nah, setelah selesai perjalanan kita kembalikan lagi ke alamnya. Nah, tugas kamu udah selesai, kembali lagi ke asalmu. Kenapa kok dikembalikan? Karena dia biar mencari makan, minum, tempat tinggal sendiri di alamnya. Kalau dia tidak dikembalikan, atau bisa dikatakan suruh mengikuti kita semua, nah itu nanti kalau nggak disediain, kalau nggak kita rawat, dia juga pergi. Cara merawat khodam, pendamping itu bagaimana? Nah, ijab kabulnya itu menggunakan apa? Al-Fatihah atau dupa atau bunga. Nah, kalau menggunakan Al-Fatihah ya kirim hadiah Fatihah. Kalau menggunakan suruh bakar dupa, kalau suruh menyediakan bunga ya suruh menyediakan bunga, tergantung ijab kabulnya. Nah,
Tapi kalau pelaku kesepuan yang udah mahir, ya dia tidak menggunakan khodam pendamping, melainkan dia memanggil khodam dari alam gaib, datangkan di alam nyata, disuruh untuk menyelesaikan atau membantu permasalahan-permasalahannya. Bisa untuk kewibawaan, pengasihan, ya, keselamatan, dan lain-lain, ya. Nah, itulah kekuatan gaib yang sesungguhnya pengetahuannya. Jadi jangan memiliki asumsi bahwa benda tarikan ini memiliki kekuatan gaib murni, alami, berbeda dengan kekuatan yang di asma. Nah, lalu bagaimana kekuatan yang di asma itu? Nah, kita menyediakan benda, kita menggunakan asma, ya, asma apapun itu, atau doa, mantra, diisi di media ini. Nah, setelah itu bisa dites untuk keselamatan dan sebagainya. Nah, apakah ini permanen? Tentu saja tidak. Nah, karena apa? Kita cuma membaca doa, kemudian meniupkan ke sini lalu dites. Tidak ada ijab kabulnya di situ. Nah, bagaimana cara permanennya? Nah, setelah kita isi media ini, baru kita terawang. Isinya apa? Makhluk apa? Kemudian disuruh menempati media ini secara permanen itu dengan cara apa? Dia minta minyak, misalkan minyak misik atau jafaron, ya, carikan minyak itu adalah sebagai makanannya. Nah, itu baru dikatakan isian yang permanen. Nah, kemudian kita yang mengisi benda, kemudian ditunjukkan ke orang lain yang spiritual juga. Kemudian dia terawang, oh ini ada sosok yang begini. Nah, dia mengatakan apa? Ini benda alami, padahal ini adalah isian. Karena apa? Kita memegang ilmunya. Jadi setelah diisi, ya, ditiup isi daya ke media itu, baru kita terawang, ya, khodamnya, terus di ijab kabulnya apa, makanan apa, rumahnya apa, kita sediakan lagi, penyempurnaan namanya itu, ya. Nah, jadi tidak ada bedanya nanti antara pengisian sama yang alami, karena sama-sama memiliki makhluk gaib jin, ya. Yang membedakan apa? Kualitas benda medianya. Yang tarikan dari gaib itu biasanya bendanya itu unik-unik. Kalau yang isian itu biasanya bendanya apa saja, bisa batu kerikil. Nah, itu yang membedakan cuma itu doang. Tapi dari kawigunannya, isinya itu sama jika kita memahami sistemnya. Nah, itulah kekuatan gaibnya. Jadi kalau orang yang merawat benda gaib, ya, merawat khodam gaib, apakah ada efeknya di kemudian hari? Nah, tidak ada. Menurut saya pribadi tidak ada. Kenapa? Selama kita ijab kabulnya itu benar, ya, tidak ada efeknya. Tapi kalau kita ijab kabulnya itu salah, baru itu yang berefek. Contohnya bagaimana? Nah, karena kita ambisi, ya. Nah, tolong bantu usaha saya supaya laris, nanti kamu saya sediakan darah, kamu saya sediakan tumpeng dan sebagainya. Akhirnya khodam itu mengiyakan, ya kan? Khodam itu mengiyakan, menyetujui, dilaksanakan. Nah, itu yang ada efeknya nantinya. Jadi kalau misalkan Anda tidak menyediakan syarat atau borabe itu, maka di kehidupanmu nanti diteror sama khodam itu. Itu adalah efeknya. Jadi saat ijab kabul itu yang wajar saja, jangan berlebihan, ya. Kalau tanpa ijab kabul berarti pengisiannya hanya sementara. Suatu saat gaib ini
pulang ke rumahnya, karena gaib ini kan memiliki rumah, ya kan, memiliki rumah, pulang ke rumahnya di alam gaib, ya kembali di alam gaib. Kalau rumahnya dimasukin di media, maka dia permanen. Nah, itulah sistem dan kekuatan gaib pengetahuannya. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.